Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Kali ini cacat secara prosedural, dilakukan diam-diam dan tersembunyi tanpa melibatkan KPK sama sekali, apalagi mendengarkan halayak. Bahkan dengan gagah DPR mengatakan kami tidak butuh masukan publik. Semakin absurd ketika DPR memaksakan hari-hari terakhir masa tugasnya untuk menyelesaikan revisi Undang-Undang KPK. Mereka yang kerap bersengketa, rutin bertengkar, terbiasa perang mulut, tiba-tiba serentak dan kompak berkata iya kepada revisi Undang-Undang KPK. Wajar jika kita curiga, terlalu kentara cara-cara kasar mereka. Calon pimpinan KPK yang bermasalah secara etika justru dipilih anggota dewan dengan suara bulat dan terbanyak. Kita menolak proses politik yang menggunakan format demokrasi namun sebenarnya untuk melindungi oligarki. Data menunjukkan, sampai Juni 2019, koruptor yang paling banyak ditangani KPK adalah anggota DPR di pusat dan daerah. Jumlahnya sampai 255 perkara. Tercatat ada 130 kepala daerah, 6 pimpinan partai politik, 27 kepala lembaga atau kementerian terjerat kasus korupsi. Kebanyakan merupakan politisi. Ketika KPK sulit dibeli, pilihannya adalah dikebiri. Mirisnya lagi, kali ini upaya itu seperti direstui Presiden Jokowi. Ada banyak kesempatan yang dimiliki Presiden untuk menghentikan upaya pelemahan ini. Tapi kecewa yang akhirnya kita alami. Saat ini pimpinan KPK telah mengembalikan wewenang pemberantasan korupsi kepada Presiden RI. Ternyata di suatu daerah di Sumatera Barat, keponakan Pak Mulyono kawin dengan keponakan mantan bupati, dia maju. Jadilah calon tunggal. Sehingga sulit orang maju. Nah, di sini anehnya politik Indonesia yang suka-suka. Tadi malam mereka buat keputusan baru. Keputusan barunya supaya calon tunggal dihentikan dan yang lain diberi kesempatan mendaftar. Kenapa? Karena ada anggota DPR yang tidak terpilih lagi ingin maju. Kemarin dihalangi. Dibuat keputusan barusan tadi malam. Jadi dibuka lagi pendaftaran. Jadi demokrasi kita main-mainan saja. Kalau kita berharap bahwa kekuasaan memenuhi janji-janjinya dengan cara berdemokrasi seperti ini, jangan berharap. Saya tidak yakin. Ada yang mengatakan kepada saya, mari berhenti berharap kepada Pak Mulyono. Siapa tahu penggantinya akan melakukan sesuatu. Saya memilih tidak percaya Pak Mulyono maupun penggantinya. Bagaimana mungkin kita dipaksa percaya orang yang dulu penuh janji-janji, lalu tidak pernah menepati janji-janjinya dalam satu dekade, lalu kita dipaksa untuk kemudian percaya kepada penggantinya yang kebetulan perlu dan wajib bertanggung jawab terhadap berbagai peristiwa pelanggaran HAM di Republik ini. Namun tidak mungkin kita dipaksa untuk percaya orang ini. Jadi teman-teman, pesan yang ingin saya sampaikan, mari terus berjuang 5 tahun bahkan 10 tahun ke depan. Republik ini ada di tangan kita dan pastikan seluruh hak-hak kita dipenuhi dan diperjuangkan oleh kita sendiri. Karena kekuasaan tidak bisa diharapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dari Jali. Hidup korban. Hidup korban. Jangan diam. Jangan diam. Jangan diam. Mundurkan Mulyono. 20 triliun sisanya dia masukinlah ke IKN. Jadi dia beli IKN pakai uang negara. Tapi atas nama konsorsium. Serem banget dia ngomong kayak gini. Termasuk Pak Kapolri di depan DPR dia bilang, ketika saya jadi Kapolri, hukum tidak akan lagi tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Buktinya ini masih ada. Baru kemarin minggu lalu yang Ko Freddy juga yang masalah warisan dengan Sinarmas juga nggak bisa kesentuh kayaknya Sinarmas ya. Sulit. Sinarmas sama pemerintah aja dikasih 20 triliun rupiah Pak. Maksudnya pemerintah dikasih? Pemerintah ngasih dia. Oh buat?
proyek. Jadi proyeknya itu dianggap proyek strategis nasional. IKN? Bukan Pak, jadi mereka ini punya sesuatu yang sangat menarik. Bapak tahu nggak? Jadi gini, si Sinarmas ini punya direktur yang namanya Gandhi. Betul. Nah Gandhi ini bilang, oh ini uangnya nggak ada nih, uang si bapaknya Freddy, ya. dibilang situ. Ini uang dari anaknya semua. Ya. Nah dari situlah anaknya berkolusi dengan pemerintahan di IKN. Ada kedekatan. Nah si Gandhinya ini dijadikan one team press Pak, Dewan Pertimbangan Presiden. Jadi dia punya akses langsung ke presiden. Ya. Bapak tahu hanya 2 proyek developer di negara ini yang mendapat kucuran dana dari negara, yaitu BSD sama PIK. Masing-masing dapat 20 triliun. Nah sekarang gini Pak, saya developer, saya mau bangun misalnya di Serang, ya kan? Kalau saya mau bangun tanahnya masih berantakan, bisa nggak saya minta sama pemerintah, benerin dulu itu, lu buat sekolah, lu buat ini, bisa nggak? Nggak bisa, betul, kan? Betul. Itu kan tanggung jawab developer untuk membangun infrastruktur, tanahnya, jalannya. Betul. Nah kalau PSN itu, yang 2 itu, BSD sama PIK, dikasih nama negara 20 triliun. Jadi dianggap proyek strategis nasional, infrastrukturnya dibangunin dari uang itu, seolah-olah. Tapi menurut saya mereka tuh sudah punya uang sendiri. Ya, Pak. Jadi cashnya ini yang mengucur dari APBN ya. Dugaan saya ya Pak ya. Dugaan saya ini kan 40 triliun kan. Nah 20 ini dia bagi 2 dulu nih, antara PIK sama BSD nih. 20 triliun sisanya dia masukinlah ke IKN. Jadi dia beli IKN pakai uang negara, tapi atas nama konsorsium. Serem banget sih ngomong kayak gini. Dugaan saya kayak begitu. Karena kenapa? Aneh aja. Ini dikucurkan pada saat yang bersamaan dengan IKN, proyek IKN. Makanya dibikin gadulah kasus Ono ini. Untuk apa? Menutup itu. Kok rasa Vina ini diangkat juga ini strategi, salah satu strategi. Iya dong, abis Vina Afif Maulana juga anak umur 13 tahun digebukin 17 polisi sampai tulang rusuknya patah dan ngerobek paru-paru. Gimana ceritanya itu kok? Sampai mati dia. Hah? Si Afifnya meninggal? Afifnya meninggal. Dan lucunya lagi, polisi belum menyelidiki yang namanya Kapolda Jawa Barat, Suharyono. Dia harusnya kan kalau ada kayak gitu diselidikin dulu lah, ya kan? Periksa saksi-saksi, periksa ahli, forensik, bla 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 gitu kan. Yang sesuai prosedurnya lah. Ini dia belum periksa, dia bilang, oh kata orang saya kemarin dia tuh nyemplung bunuh diri sendiri, mati bunuh diri, dia bilang gitu. Ngomong kayak begitu, ya kan? Saya sudah periksa 40 anggota saya, tidak ada satupun yang bersalah. Awalnya ngomong gitu. Berapa hari kemudian dia ralat. Sudah diperiksa sama Propam, terbukti dari 40, 17 orang gebukin, menyiksa. Dia ralat, tapi dia masih nggak mau bilang bahwa itu gebukin Afif. Jadi dia masih menolak. Jadi Afif ini mati digebukin setan gitu loh. Kan nggak ada wujudnya. Jadi kayak kemarin DPO 3, Peggy Setiawan, Perong, bla bla bla, ada 3 kan. 2 katanya fiktif, 2 setan berarti. Karena polisi udah terbitin DPO, tapi dia nggak tahu orangnya siapa. Terus kalau nggak tahu orangnya siapa, bagaimana masuk daftar pencarian orang, Pak? Saya bilangin aja nggak apa-apa, biar masyarakat menilai. Kalau Alvin sampai dipenjara karena mengkritik, ya berarti saya satu-satunya orang yang cinta sama tanah air ini. Iya. Yang lain nggak ada yang berani. Yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden, di mana rasa keadilan kita? Oke?
Coba lihat bagaimana milik publik dijadikan milik private oleh pengembang PSN PIK 2 dengan mengambil sungai sebagai wilayah mereka, mengambil bantaran sungai sebagai tempat mereka membangun bangunan, dan menjadikan hutan mangrove milik negara, milik perhutani yang sudah ditanam sekian ratus tahun, dipelihara sekian tahun sebagai tempat wisata mereka. Dan karena di gambar mereka ini nilai rencana adalah dibangun jembatan ke sini, ke seberang sini, padahal ini milik negara. Sementara dia tidak membangun apa-apa dan dia akan menikmati semua itu, keuntungan itu adalah untuk mereka. Dan inilah betul-betul negara. Saya lama di birokrasi, pada saat seperti ini maka negara harus mendapatkan kompensasi dan pembagian hasil jangka panjang dari pemanfaatan lingkungan yang seperti ini. Karena ini betul-betul diambil oleh privat, berapa ratus kilometer yang diambil, dan bukan hanya sungai ini loh yang terjadi. Ada sungai Sisadane, sungai Dadap, sungai Kohot, berbagai sungai, bantaran sungai yang ada di wilayah PSN PIK 2, semua sepertinya akan seperti ini, diambil bantarannya untuk dikuasai dan dijual. Dan inilah wilayah yang sangat mahal harganya, ini di atas 30 juta per meter. Nah, dijual oleh mereka karena dia menjual lingkungan. Dan kepada menteri yang mengeluarkan izin bahwa ini Eco City bagi mereka dengan memanfaatkan aset negara untuk keuntungan mereka. Ini menurut saya, ini harus diaudit kebijakan ini, dan semua yang terlibat menyerahkan aset negara itu tidak boleh hidup bebas dengan menikmati menyerahkan aset negara ini kepada pengembang. Ini di depan mata kita sangat jelas, bantaran sungai diambil, sungai dikuasai, dan lingkungan mangrove akan dijadikan tempat wisata oleh mereka tanpa mengeluarkan uang apapun, dengan mengusir rakyat, mengusir perhutani, mengusir masyarakat yang sudah mengelola hutan ini puluhan tahun dengan menata mangrove, dan dia hanya menikmati. Kurang biadab apa kalian terhadap bangsamu? Terima kasih. Mantap endingnya. Halo Sobat PIK 2, pada hari ini saya Stacy sedang berada di River Safari Singapura. Nah, nantinya di PIK 2 akan ada kawasan seperti ini, tapi tentu lebih berbeda dan lebih menarik. Mengapa? Karena di PIK 2 akan ada mangrove safari pertama di Indonesia dan menjadi yang terbesar karena hutan mangrove-nya di kawasan seluas kurang lebih 160 hektar. Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.